Halo Sobat Inspirasi Prestasi, tahu nggak sih kalau kesehatan mental itu menjadi isu yang penting banget untuk kita pelajari, terutama kita sebagai anak muda yang rentan akan hal ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk belajar bareng tentang kesehatan mental di platform kesehatan mental Help Me Counselor. Jadi seperti apa pengalaman dan juga keseruan kita untuk belajar bareng tentang kesehatan mental di platform ini? Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, bisa dilihat di belakang aku ini adalah basecamp dari Help Me Counselor. Saat ini di episode kali ini kita mau ketemu sama foundernya Help Me Counselor dan juga sama tim Help Me Counselor itu juga. Kenapa kita mau kesini? Karena kita mau belajar banyak tentang kesehatan mental. Ini pastinya isu yang sangat amat ditunggu-tunggu dan juga dicari gitu ya sama masyarakat, terutama juga anak-anak muda yang juga mungkin masih banyak yang bergelut di kesehatan mental kayak gitu. Nah, foundernya ini adalah teman kuliahku sekaligus juga tetangga desa juga nih. Jadi sama-sama datang dari Kecamatan Wonokerto, Desa Sijambe, promosi dikit lah ya. Nah, beliau ini sangat progresif banget dan menjadi salah satu yang ada di desa kita yang berhasil ke Jakarta untuk membawa ide Help Me Counselor ini. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti aku di Inspirasi Prestasi Inspires You. Silahkan Farah. Oke, makasih Mbak Devi. Wah, ini jadi dari tadi lagi nyekrol laptop. Iya. Oh, gitu. Kita tutup dulu ya. Oke, siap. Mungkin biar lebih khusyuk kita ngobrolnya gitu ya. Oke Mbak Devi, aku tuh penasaran banget. Kan aku udah scroll di Instagram juga kan. Ya. Tapi boleh dong mungkin dijelaskan langsung sama foundernya gitu ya. Help Me Counselor itu apa sih? Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Sudah berkenan mampir di basecamp kita. Jadi Help Me Counselor itu adalah sebuah platform di Instagram yang terfokus menyuarakan isu-isu kesehatan mental dan self-improvement. Pada awalnya kami juga membuka layanan konseling gratis untuk masyarakat sekitar di basecamp kita. Namun hal tersebut belum begitu maksimal bisa dijangkau oleh masyarakat luas lainnya seperti itu. Oke, berarti itu adalah sebuah platform informasi tentang kesehatan mental di Instagram. BTW followersnya udah 10 ribuan gitu ya Mbak ya? Ya, jadi malu. Aduh, luar biasa, keren banget. Ini berarti apalagi kalau platform informasi seperti itu dan followersnya udah sebegitu banyaknya, berarti memang informasinya ini sangat dibutuhkan dan bisa menjangkau orang-orang banyak begitu. Ini applause banget buat Mbak Devi dan teman-teman. Nah Mbak Dev, pertanyaan selanjutnya nih, dari dibentuknya Help Me Counselor ini, pasti kan sebagai founder itu pasti punya alasan ya, punya cerita tersendiri. Gimana sih ceritanya Mbak Dev kok bisa gitu, lahirlah Help Me Counselor ini? Oke, jadi pada awalnya ya, saat pandemi COVID-19 itu banyak sekali berita-berita
di TV yang memuat tentang kasus-kasus perceraian, kemudian tingginya kasus KDRT, dan kemudian dari situ timbul impact sosial juga ya, salah satunya traumatic event, kemudian psychological weaknesses for children untuk anak-anak. Jadi anak-anak juga terdampak dari tingginya kasus KDRT dan perceraian seperti itu. Nah, dari keresahan yang ada pada saat masa pandemi itu, lahirlah sebuah ide gagasan yang kemudian sedikit dimatangkan, lalu diimplementasikan dalam bentuk sebuah platform tadi, seperti itu. Oke, jadi itu ada keresahan-keresahan yang muncul dan ya, itu problem mulai sosial. Ceritanya dari pada saat pandemi gitu ya. Ya. Oke, terus akhirnya sampai bisa seperti sekarang ini, itu melalui apa aja sih ups and down-nya? Oke, ups and down-nya ya. Jadi pada saat masa pandemi itu tahun 2020 ya. Jadi selama 1 tahun keresahan itu terpendam di dalam hati dan pikiran, sembari terbelenggu dalam keresahan tadi. Di tahun 2021, tepatnya tanggal 1 Juni, Help Me Counselor resmi rilis, gitu, resmi rilis. Jadi proses mematangkan sebuah gagasan, ide menjadi sebuah implementasi yang tertuang dalam sebuah platform itu kurang lebih 1 tahun. Nah, pada awalnya itu dari proses ide konten, kemudian editing, publikasi, kemudian mempelajari terkait insight yang ada di platform Instagram dan lain-lain, itu saya lakukan sendiri gitu pada awalnya. Nah, kemudian saya bersama saya mengajak rekan saya, Echa, Aisyah, biasa saya panggil Echa, itu untuk mengembangkan platform itu bersama gitu, bareng. Nah, kenapa jadi seperti ini? Nah, itu berkat dukungan dan support dari teman-teman juga gitu. Berarti sampai sekarang sudah ada berapa anggota nih yang bergabung di dalam Help Me Counselor? Oke. Jadi sekarang ini ada sekitar 15 orang. 15 orang Ya, yang ada di 15 Basecamp orang ini berarti ya? yang ada di Basecamp. Dengan pembagian job desk apa aja tuh, Mbak? Itu ada tim content writing, kemudian ada tim visual design, yang satu ada tim public speaking, kemudian tim untuk memanage publikasi konten feed di Instagram, seperti itu. Wah, keren banget, berarti sudah sangat terorganisir banget. Dan langkahnya juga sudah sangat, stepnya itu sudah sangat jelas gitu ya. Terus katanya juga buka volunteer gitu ya, Mbak ya? Itu udah seperti apa perkembangannya? Oke. Untuk volunteer, kita saat ini sedang membuka di bulan Maret ini angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Udah ada angkatan ketiga volunteer. Iya. Oke, dan perkembangannya sangat bagus, dan kemudian Help Me Counselor juga terus berbenah karena ketika kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu di mana letak kesalahan dari sebuah ide yang sudah terimplementasikan tadi, sebuah gerak yang sudah terimplementasikan tadi, kesalahannya itu dari mana? Itu ketika kita tidak berani memulai, kita tidak akan bertemu permasalahan gitu. Jadi ketika kita menghabiskan stok kegagalan gitu, terus up and down tadi, ya kita harus terus berproses lah, karena mengutip dari bukunya Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat, punya Karma kalau nggak salah ya, beliau menyebutkan bahwa kebingungan bersumber dari ketidaktahuan gitu. Nah, maka dari itu kita harus berlomba-lomba dalam memecahkan sebuah kebingungan tadi, supaya kita tidak terbelenggu dalam sebuah kebingungan tadi gitu. Jadi memang penuh akan motivasi banget dalam mendirikan Help Me Counselor ini, dan alasannya itu juga sangat, memang masyarakat itu butuh begitu ya, dengan keadaan dunia yang waktu itu sedang pandemi dan bisa berdiri sampai detik ini, dan sedang tumbuh-tumbuhnya juga begitu ya. Dan tadi kan Mbak
Devi notice ada salah satu anggota yang menemani Mbak Devi dari awal, itu Aisyah atau Echa itu ya? Ya, Ya boleh dong nanti aku pengen juga mendengarkan statement dari Echa selaku yang Boleh. bersama-sama membangun Healthy Counselor Boleh, dari awal. boleh. Oke, nah pemirsa, sobat inspirasi yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan statement dari Echa atau Aisyah gitu ya. Dia sekarang juga masih mahasiswa ya? Yap. Masih mahasiswa di salah satu universitas di Pekalongan. Dan coba saya juga pengen tahu alasannya apa sih mau bergabung di Healthy Counselor dan apa saja yang sudah Echa dapatkan di Healthy Counselor. So jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Help Me Counselor yang menjadi platform untuk anak-anak muda yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya ini sudah merangkul banyak sekali volunteer dan juga anggota dari seluruh Indonesia loh. Yuk kita simak salah satu testimoni dari salah satu anggota Help Me Counselor. Boleh nggak ceritain sedikit awal mula kamu masuk ke Healthy Counselor itu seperti apa? Pertama aku dulu diajak sama Mbak Devi untuk bergabung di Help Me Counselor. Kebetulan pada waktu itu aku sedang lagi nggak sibuk-sibuk banget gitu. Terus Mbak Devi ngechat aku, dia ngajak untuk aku gabung di tim Help Me Counselor. Awalnya aku mikir-mikir karena aku kan belum punya pengalaman di kayak platform kesehatan mental. Nah, terus setelah itu aku mikir-mikir lagi untuk gimana ya kalau aku nyoba dulu. Nah, dari itu aku mencoba untuk gabung di platformnya Mbak Devi yaitu Help Me Counselor. Oke, berarti awalnya kamu nggak yakin ya? Iya. Kenapa akhirnya kamu yakin? Alasannya kenapa? Karena pertama aku tertarik di dunia kesehatan mental itu sejak SMA. Tapi waktu ada misal ada oprek volunteer atau apapun itu di Instagram, aku masih kayak ragu gitu mau daftar itu, tapi itu. Oke. Terus akhirnya kamu yakin gitu? Iya, akhirnya aku yakin untuk gabung di platformnya Mbak Devi karena yang pertama udah kenal orangnya dan mau mencoba gitu. Terus pengalaman selama bergabung di Healthy Counselor selama ini apa aja yang kamu dapetin? Di Help Me Counselor itu asik, menyenangkan, dan juga mendapat banyak energi positif tentunya dari teman-teman di Help Me Counselor dan juga Mbak Devi sendiri gitu. Terus aku juga di Help Me Counselor ini lebih bisa mengembangkan bakat, apalagi di bagian visual designer sebagai leader gitu. Jadi kamu di sini menjadi leader di visual designer? Iya. Oke. Nah terus selama menjadi visual designer ini, apa aja yang sudah kamu kontribusikan untuk Help Me Counselor? Pertama, sebelumnya kan Instagram Help Me Counselor itu masih agak kurang itu ya. Terus aku mencoba untuk seperti menggabungkan palet-palet warna, font untuk diseragamkan agar feed dari Instagramnya itu menarik untuk dikunjungi oleh followers di media sosial. Terus setelah kamu berhasil untuk membuat Instagramnya menjadi lebih baik, feedback apa yang kamu dapetin setelah kamu berusaha di dalam bidang kamu itu di Healthy Counselor? Feedbacknya itu merasa puas karena oh ternyata aku bisa nih mengembangkan platform Instagram Help Me Counselor. Terus berkontribusi juga nggak ya dari followersnya gitu, jadi tambah atau gimana? Iya, tentunya biasanya itu ada kayak seminar gitu kan untuk menambah-nambah followers gitu kan. Terus ketika feednya itu bagus, mestinya followers itu tertarik untuk memfollow Instagram kita.
Kan Help Me Counselor ini kan platform untuk sharing informasi tentang kesehatan mental. Kamu sendiri apa yang kamu udah pelajari terkait dengan kesehatan mental itu sendiri selama kamu bergabung di Help Me Counselor? Banyak sekali, apalagi tentang self love. Dari dulu itu saya sangat suka dengan isu kesehatan mental yang tentang self love itu. Nah, di Help Me Counselor ini Mbak Devi itu sering memberi informasi tentang self love itu. Jadinya ya belajar banyak dari itu. Kemudian harapan kamu ke depan apa nih buat Help Me Counselor untuk mungkin bisa lebih berkembang lagi ke depannya? Harapannya semoga Help Me Counselor bisa berkembang, apalagi anak muda zaman sekarang kurang melek tentang kesehatan mental. Padahal menurut saya kesehatan mental itu sangat penting, apalagi buat generasi Z seperti saya. Jadi harapannya Help Me Counselor kedepannya bisa membuka seperti konseling gratis ataupun membuka untuk magang peer counselor gitu untuk anak psikologi maupun anak konseling. Help Me Counselor sebagai platform edukasi tentang kesehatan mental memiliki visi dan misi untuk terus berkembang untuk bisa berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Oh jadi ini Basecamp Help Me Counselor. Yap. Wah keren banget ya, kita Terima udah kasih. Oh, keren banget, ini tuh sangat representatif karena Mbak Devi emang suka banget sama soal psikolog gitu ya. Jadi bukunya itu berbagai macam ya, jadi ada buku-buku agama juga ada, terus tentang psikologi juga ada, ini sampai psikologi pendidikan. Emang di sini sengaja ditaruh, kenapa ditaruh buku di sini? Untuk apa Mbak? Sebetulnya kebanyakan juga buku-buku filsafat sih. Cuman karena kita ini konteksnya konselor ya, konseling. Jadi banyak juga buku-buku yang membahas tentang psikologi gitu. Seperti psikologi komunitas, kemudian psikologi pendidikan, kemudian konseling dan psikoterapi. Jadi macam-macam banget buku yang terpapar di sini. Ada juga yang tersembunyi. Berarti masih banyak ya sebenarnya? Masih banyak sekali, dan ini juga ada beberapa buku tentang pengembangan diri, self improvement. Ini yang masih aku baca nih. Oh ya, apa tuh Mbak? Making Teams Work. Oh pas Punyanya banget, ini Michael kamu lagi James. bener-bener membangun tim. Yap. Wow. Jadi kita kalau mau melangkah kan setidaknya harus ada ini ya, acuan gitu. Gitu. Jadi ini rekomendasi banget. betul. Kalau ini nih kayaknya meja yang sibuk banget nih ya, ada lighting, ada laptop, ada udah kursinya aja udah kayak kursi-kursi YouTuber gitu ya. Boleh dijelasin dong Mbak Devi, biasanya sama tim ngapain aja nih di meja ini? Oke. Jadi di meja ini biasanya meeting bareng tim dan volunteers, karena kita volunteers dari berbagai daerah di Indonesia. Ada dari Tapanuli Utara, ya, ada dari Bali, ada dari Jawa Timur, kemudian dari Tangerang, Bekasi, dan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Indonesia, universitas yang di Surabaya itu namanya apa Mbak? ITS mungkin? Brawijaya. Brawijaya Malang. Yap, itu. Itu juga banyak sekali anak-anak yang udah magang dan bergabung di Help Me Counselor, dan untuk kita terkoneksi itu kita melalui room online. Itu mau disebut merek nggak nih roomnya? Kita udah tahu kali ya berbagai macam jenis room online. Iya, gitu. Pasti intinya room yang online. Itulah ya yang ZZ itu ya. Yang ZZ. Oke, Ya, jadi itulah. ini
sini. Walaupun hanya ada satu laptop, tapi ini adalah kunci konektivitas dari Help Me Counselor ke seluruh volunteer yang ada di seluruh Indonesia, Sobat Inspirasi Prestasi. Jadi, dan ini kalau kita lihat ini hanya mungkin kayak cuma sepeta karpet aja, tapi sebetulnya ini itu sebagai tempat mengkonekkan volunteer-volunteer yang ada di seluruh Indonesia. Tadi ada dari Bali juga, dari universitas-universitas keren di Indonesia, bergabung bersama ngasih ide gagasan untuk membangun Help Me Counselor bersama. Nah, sebagai platform informasi kesehatan mental di media sosial yang sekarang lagi grow, apa sih plan kedepannya Mbak Devi? Oke, kebetulan nih bahas terkait plan ya, ayo kita geser ke sebelah sini. Oh gitu, oh iya ini ada project framework ya, oke. Jadi ini sebuah project framework, jadi bagaimana kita bekerja, di sini dijelasin kayak gitu. Jadi kita mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan platform Help Me Counselor ini kayak gitu. Terus ada apa aja nih plan-plan yang ada di tabel-tabel ini Mbak Dev? Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu. Oke, yang pertama nih kita bahas terkait problem statement. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, lahirnya platform Help Me Counselor ini kan diinisiasi dari keresahan sosial di mana timbulnya permasalahan-permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian di Pekalongan, kemudian tingginya kasus KDRT dan tingginya angka stunting. Nah, gitu. Kita menginput kekuatan kita di Help Me Counselor ini, gitu. Kita memiliki professional access. Kita memiliki professional access di mana akses ke profesional di bidang konseling dan kesehatan mental seperti itu. Kemudian kita juga memetakan kelemahan kita. Salah satunya kelemahan kita adalah kita belum berbadan hukum. Jadi harapannya ke depan bisa berbadan hukum gitu ya. Dan semoga ada donatur yang dermawan untuk mensupport project kita. Oke, luar biasa banget nih. Kita juga ada key actor, aktor implementasi kita petakan menjadi beberapa segmen. Kemudian kita juga target platform ini kita mau kemanakan seperti itu. Nah, kita target ke remaja awal sampai dewasa, kemudian remaja dewasa usia pranikah, dan juga pasangan muda usia pernikahan 1 sampai 5 tahun, serta perempuan dan dia menikah, gitu. Jadi proses-proses terkait sosialisasi, audiensi, kayak gitu, table manner, itu juga harus kita lakukan dalam prosesnya. Nah, kemudian outputnya bisa kita lihat dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan, kemudian segmen sampai 12 bulan gitu. Outcome-nya juga kita rangkum juga. Jadi kita pengen usia remaja sampai dewasa awal di Pekalongan itu usia 15 sampai 24 tahun melanjutkan pendidikan. Kemudian mereka juga memiliki kesadaran penuh terkait relasi sehat terhadap pasangan, supaya tidak ada kasus KDRT, kemudian kasus perceraian dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga terdapat wawasan baru terhadap menjadi pasangan ideal yang sehat gitu. Karena kalau yang kita lihat ya, media-media sosial platform kita itu dibanjiri dengan informasi-informasi terkait nikah muda. Iya, benar. Nikah muda untuk menghindari zina kayak gitu. Nikah ibadah gitu ya. Ya, jadi generasi-generasi sehat kita takut. Jadi mereka memilih nikah muda untuk menghindari zina. Lah, mereka tidak berpikir panjang untuk menghindari kemiskinan gitu. Saya tidak berbicara tentang meragukan kebesaran Allah ya. Maksudnya oke lah, setiap orang punya takaran rezeki masing-masing. Tapi dengan kita bertanggung jawab sebagai manusia utuh yang dibekali akal, itu kan kita bisa memaksimalkan tools-tools yang dititipkan oleh Allah gitu. Jadi nanti kita timbul impact-nya nih. Impact-nya dari inputnya tadi itu seperti apa gitu. Contohnya
kayak seperti usia produktif memiliki gaya hidup sehat. Kemudian berkurangnya kasus KDRT, iya, seperti itu. Meningkatnya kualitas, ya? iya, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat juga. Oke, Mbak Devi ini kan luar biasa ya, dari Project Framework ini sangat detail sekali dan akhirnya juga Mbak Devi bisa membawa ide ini ke Jakarta. Ya, waktu betul. itu di bawah idemu. Mungkin boleh sedikit diceritakan pengalaman Mbak Devi bisa ke Jakarta untuk mempresentasikan Project Framework dan didukung sama platform NGO bawah idemu. Oke. Jadi bahwa idemu itu adalah platform inisiasi dari program kolektif anak muda gitu loh. Nah, itu platform bahwa idemu mewadahi ide-ide dari seluruh penjuru di Indonesia. Di mana di sana kita presentasi ide. Jadi sebelum mengikuti program tersebut selama 4 hari, itu melalui seleksi kita mengirim esai, kemudian diseleksi dari 5.000 pendaftar yang lolos hanya 100 pemuda. Wow. 5.000 pendaftar yang lolos hanya 100 dan Mbak Devi ini masuk dalam angka 100 itu gitu ya? Betul. Okay. Kebetulan menjadi salah satunya. Alhamdulillah, keren banget. Mungkin coba sedikit dikasih pengalamannya waktu kemarin ketemu Rocky Gerung, ketemu Balkis dan lain sebagainya, presenter TV One itu boleh mungkin diceritakan. Oke. Ketemu saat saya ketemu Rocky Gerung ya. Wah, saya sangat excited sampai suara saya hilang. Kaget benar-benar membisu gitu ya. Wow, gitu. Karena itu special quiz gitu loh. Nggak dikasih tahu di rundown acaranya sebelumnya gitu. Iya, benar-benar kayak surprise gitu, sampai tercengang. Dan saat itu saya ada di barisan pertama. Jadi paling depan. Benar-benar kayak wow. Alhamdulillah. Saya selama ini menanam kebaikan apa sih sampai Tuhan memberi kesempatan yang tidak terpikirkan sebelumnya, kemudian mendapat kesempatan yang orang lain barangkali belum bisa mendapatkan pengalaman yang serupa seperti itu. Kadang saya juga malu ya dengan diri saya sendiri gitu. Gitu. Luar biasa. Tapi terlepas dari itu sangat bersyukur sih. Mbak Dev, terakhir, tadi harapannya sudah disampaikan melalui Help Me Counselor, tapi pasti teman-teman kepo ya, mungkin udah ada nih yang tertarik untuk masuk ke Help Me Counselor, itu seperti apa, baik mungkin menjadi volunteer ataupun menjadi konseling? Oke. Untuk menjadi volunteer di Help Me Counselor, untuk bergabung itu teman-teman bisa mendaftar. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran untuk volunteers. Pendaftar sudah masuk sekitar 30 masuk ini ya pendaftar ya? Iya, 30 pendaftar udah masuk. Kemudian untuk bulan Maret yang nanti mulai aktif itu di bulan April. Di bulan April. Iya, untuk proses volunteer ini selama 3 bulan. Jadi nanti kita buka lagi itu di bulan 3 bulan April, Mei, Juni. Oh, ya. Sip. Nanti kita buka lagi berarti di Juli. Iya, di bulan Juli. Teman-teman jadi bisa langsung kepoin aja Instagramnya di @helpmecounselor. Ya. Di situ udah ada banyak informasi tentang kesehatan mental, kemudian juga tentang self improvement, terus gimana caranya bergabung menjadi volunteer, maupun Bapak Ibu yang sudah profesional psikolog mungkin ya ingin mengabdikan dirinya di Help Me Counselor untuk membantu enrich banyak konseling atau orang-orang yang membutuhkan klien yang membutuhkan konseling itu, mungkin bisa langsung saja hubungi di Instagramnya. Terima kasih banyak Mbak Devi, sukses selalu untuk Help Me Counselor. Senang sekali hari ini bisa ketemu Mbak Devi, salah satu anak muda yang terus berprogres dan gak pantang menyerah di field yang mau dikembangkan. Sukses selalu untuk Help Me Counselor. Terima kasih. So, jangan lupa untuk terus saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya hanya di Batik TV. Inspirasi Prestasi inspires you. 3, 2, 1.